Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya berbagi pengalaman saya mendapatkan surat penerimaan LOA ya, Letter of Acceptance Unconditional, yang tidak bersyarat, karena kan dua ya jenisnya, ada conditional ada unconditional. Jadi saya terima 6 LOA dari kampus luar negeri ya, termasuk di Edinburgh University, the University of Edinburgh. Nanti saya tampilkan LOA-nya. Kemudian Melbourne University, University of Melbourne, kemudian Monash University. Saya juga pernah daftar di Manchester University. Jadi waktu itu saya suka Manchester United ya, karena Ronaldo. I'm a fan gitu, saya seorang fan ya, fan Ronaldo. Kemudian saya juga apply ke Bristol University waktu itu. Kemudian saya juga apply ke Canberra. Kemudian apalagi satu Canberra, Bristol, Melbourne, Edinburgh. Sudah cukup ya, 6 ya kayaknya. Nanti saya tampilkan di layar LOA-nya gitu. Walaupun ada yang saya miss ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya mungkin bagaimana Kak, kok bisa mendapatkan LOA sebanyak itu gitu? Sulit gak gitu ya? Ya pada dasarnya mendapatkan LOA itu kawan-kawan nggak sulit kok. Jadi mendapatkan LOA itu bahkan kalau saya pribadi ya lebih ribet kayaknya ya untuk lanjut studi S1 misalkan di Indonesia itu dibanding S2 di luar negeri. Kemarin saya mendapatkan LOA itu dari 6 itu tidak ada satupun yang kayak semacam mengikuti tes apapun, gak ada. Tes wawancara juga tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada tes wawancara, tidak ada tes tertulis. Yang ada cuma kita isi aplikasi online, kemudian lampirkan yang mereka minta, ijazah, esai. Ya, esainya paling 2 jenis itu yang mereka minta. Personal statement atau study objective. Kadang mereka minta salah satunya aja, gitu. Kalau minta dua-duanya berarti beda. Tapi kalau misalkan salah satunya aja berarti ya secara umum isinya aja sama aja, tujuan studi ya, seperti itu. Mereka minta. Jadi walaupun mereka mungkin mengatakan personal statement dan study objective itu sama-sama, sebenarnya intinya mereka minta study objective. Kenapa mau kenapa mau mendaftar di program mereka, ya kurang lebih seperti itu minta. Nanti bisa saya perlihatkan ya contoh essay saya ketika saya mendaftar gitu. Saya juga bisa perlihatkan aplikasi saya di Edinburgh University, saya pegang ini. Nah, jadi sebenarnya intinya itu ya, inti dari bisanya kita lulus untuk LOA luar negeri itu, yang paling ini ya, yang paling penting poinnya adalah apakah kita sudah memenuhi skor bahasa mereka. Ya, yang mereka minta kan paling 2 jenis, IELTS atau TOEFL IBT ya, yang internet based test, bukan TOEFL ITP ya, tapi internet based test gitu, yang harganya sekitar 2-3 jutaan gitu sekali tes. Ya, sama lah dengan IELTS 2-3 jutaan ya, 3 jutaan lah mungkin kurang lebih ya. Nah, itu sebenarnya yang paling penting gitu. Kalau teman-teman sudah mendapatkan IELTS yang sesuai dengan kampus yang mau dituju, saya bisa jamin insya Allah pasti lulus, diterima kampus itu ya. Tentunya ada hal-hal lainnya yang mereka nilai, termasuk esai kita, bagaimana visi misi kita ke depan, bagaimana background knowledge kita, bagaimana profesional background kita selama ini. Tapi kan hal itu bisalah dicarikan, dikerja ya dalam waktu yang tidak lama. Yang mereka tentunya juga mencari CV yang bagus ya. Tapi hal itu tidak terlalu menentukan ya di beberapa kampus. Misalkan kemarin saya di Edinburgh University, saya ingat ada sekelas saya yang saya nggak perlu ya sebutkan dari negara mana. Kami kan di pendidikan bahasa Inggris, TESOL ya, jadi pengajaran bahasa Inggris. Nah, kalau secara logika, ini kan kampus Edinburgh, kampus besar kan. Ya, bisa mungkin orang berpikir ini yang lulus kali ini, yang ini aja, yang punya pengalaman mengajar yang lama gitu, punya profesional background ya istilahnya gitu, yang profesinya maksudnya sudah lama di bidang itu. Ternyata ada beberapa teman saya tanya, ini nanti pengalaman mengajarmu ada nggak? Tidak ada ya sama sekali. Bahkan waktu itu setelah kita masuk nanti dibagi kelasnya, ada yang kelas yang memang sudah punya pengalaman mengajar, kemudian ada juga yang belum ada pengalaman mengajarnya gitu. Nah, kalau orang Indonesia, saya yakin kita Indonesia itu cenderung rata-rata kita itu sudah kuat dari segi CV, dari segi organisasi mungkin kuat, mungkin ikut BMK, ikut HMJK, ikut organisasi-organisasi volunteer kah, itu kan kuat gitu. Apalagi yang mau daftar LPDP kan mestinya ada di situ lah. Walaupun nggak mesti jadi ketua ya, yang jelasnya aktif dalam hal itu. Mungkin profesional ini ya, pengalaman profesi terkaitnya juga sudah kuat kita mestinya. Jadi pada dasarnya dari segi CV orang Indonesia itu termasuk kuat ya, dibandingkan dengan tadi teman-teman saya yang waktu di Edinburgh itu mereka sama sekali tidak punya pengalaman mengajar. Bahkan saya tanya, ini nanti kamu selesai S2 mau kemana? Ada yang menjawab nggak ada gitu. Dia nggak punya, they have no idea gitu. Mereka nggak punya kayak semacam visi misi yang kayak kita ya, kalau daftar beasiswa kan kita punya visi misi yang sudah kuat seperti itu. Jadi pertamanya IELTS tadi sebenarnya,
kemudian ke esai, tentunya esainya ya, nanti saya perlihatkan esai saya sini. Kemudian tadi CV kita ya, itu yang diperlihatkan, tapi jangan khawatir, CV itu kalau teman-teman butuh bantuan kontak saya aja ya. Ini Kak, bagaimana pengisian CV-nya, bagaimana pengisian esainya, itu bisa diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu. Beda dengan IELTS yang memang butuh waktu lama, oke? Bahkan bahkan saya lupa ya. Bahkan kalaupun misalkan IELTS-nya tidak memenuhi secara ini ya akurat 100%, misalkan gini, di Edinburgh kan mereka minta 7 minimal ya, 7 overall, tapi no band below 6,5. Kalau misalkan teman-teman ada mungkin bandnya yang di bawah 6,5, biasanya itu bisa kita nego. Email aja ke kampus gitu, bahwa ada IELTS saya yang di bawah 6,5 gitu. Kita nggak pernah tahu kan, mereka mungkin menilai dari segi lain, mulai dari CV kita yang bagus, jadi bisa kita lampirkan CV kita. Misalkan rendah di writing, bisa mungkin ini ya, beri bukti sampel writing. Saya punya writing kuat kok, cuman waktu tes IELTS itu hasil saya rendah gitu. Karena beda tentunya ketika kita writing di tes IELTS sama writing di rumah. Kalau di writing di rumah kan bisa cek kamus, cari sinonim-sinonim kata, cari bisa cek grammarnya benar salah ya, seperti itu. Nah itu kan yang sesuai dengan konteks luar negeri. Kalau kita luar negeri kan kerja tugas nanti bisa lihat kamusnya seperti itu ya. Nah tadi kan untuk pencarian kampus tadi kan sudah ini ya, sudah ada video saya masukkan linknya di bawah, sudah ada cara mencari kampus dari itu ya. Jadi prinsipnya teman-teman ada IELTS-nya, kemudian CV-nya diperkuat, rekomendasi tentunya juga ya diminta. Tapi kan rekomendasi itu kan pada dasarnya kalau Indonesia ya, konteks saya itu rekomendasi itu saya sendiri yang buat. Nanti setelah saya buat isinya itu saya perlihatkan ke dosen saya yang nanti yang tanda tangani sesuai tidak dengan kemauannya gitu. Nah setelah sesuai ya baru ditandatangani seperti itu ya. Nah ini saya perlihatkan ini ya, aplikasi saya waktu di Edinburgh University ini ya. Ini saya download aja waktu itu dalam bentuk PDF. Ini data-data saya ya. Oke, ini di post-post aja teman-teman. Ini saya percepat-cepat aja ya. Nah ini kualifikasi saya waktu itu. Jangan khawatir ya dengan IPK ya, jangan khawatir sama sekali. Memang penting itu IPK tinggi, tapi walau ada juga kok yang IPK-nya tidak sampai 3 bisa diterima di luar negeri gitu. Ya tergantung persyaratannya gitu. Kalau 3,5 itu sudah sangat tinggi teman-teman ya. Sesuaikan dengan persyaratan jurusannya gitu. Ini saya, ini personal statement saya. Di post aja ya kalau mau dilihat. Oke, di post aja dibaca. Ini juga mereka minta relevant knowledge and training. Saya jelaskan itu. Dokumen waktu itu mereka minta ijazah, degree certificate itu ijazah S1, transkrip ya, akademik transkrip ya. Kemudian degree certificate ini translationnya tadi itu yang aslinya itu di atas diminta. Ini juga IELTS reportnya ya, IELTS score kita, English Language Certificate. Kemudian transkrip translationnya ke bahasa Inggris. Nah waktu itu ada yang tidak biasanya mereka minta. Di Edinburgh itu mereka minta namanya marking scheme. Marking scheme itu semacam istilahnya skema penilaian. Jadi setiap kampus kita di Indonesia itu pasti punya skema penilaian. Misalkan nilai berapa yang masuk kategori cum laude, nilai berapa, IPK berapa yang tidak masuk kategori cum laude. Apa maksudnya IPK 1, 2, 3, 4 kan ada pasti sistem penilaiannya kan. Nah kalau di Edinburgh kan beda, mereka tidak menggunakan sistem IPK 1, 2, 3, 4 ya. Mereka menggunakan sistem ratusan gitu. Jadi 100 yang paling tinggi, cum laude minimal itu 70 kalau di Edinburgh ya. Kalau di Melbourne University beda lagi. Melbourne University itu 100 paling tinggi tentunya. Yang masuk cum laude itu nilai 80 minimal. Jadi beda kan seperti itu. Gitu ya. Kalau butuh ini chat aja nanti. Chat atau komen ya. Seperti itu. Ini referensinya waktu itu saya punya cuma satu referensi ternyata ya. Biasanya itu mereka minta 2 ini kayak satu ini. Ini dosen saya ya. Ketua jurusan saya waktu itu. Oke, itu aja mungkin ya yang disampaikan tentang pengalaman saya diterima di 6 kampus. Kalau teman-teman butuh bantuan cara mendaftar LOE, bilang aja ya seperti itu. Teman-teman juga bisa manfaatkan agent education ya, yang gratis kok itu. Mereka nggak minta bayaran sama sekali itu. Kalau ada yang minta bayaran, no ya, jangan bayar gitu. Untuk ininya ya, ke agentnya gitu. Seperti itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.